Istriku ternyata orang kaya. Bab 006. Beberapa menit lalu, Tuan Brocoklin sedang duduk santai di rumah. Ponselnya berdering dan tertera nama Tuan Kyler. Pria tua itu segera mengangkat teleponnya sembari makan sepotong buah apel yang disajikan istrinya. "Selamat malam, Tuan Kyler. Ada yang bisa saya bantu? Mengapa Anda menelpon malam-malam seperti ini?" tanya Tuan Brooklyn dengan baik. "Tuan Brooklyn, beraninya putrimu menyebarkan berita buruk tentang keluarga Kyler. Tempo hari aku sudah memperingatkanmu untuk menasehati putrimu. Dia sudah menghina anak kesayanganku. Dan sekarang, putrimu menyebarkan berita seorang karyawan tidak berkelas menjalin affair dengan Alexander Kyler." Tuan Brooklyn tentu saja terkejut mendengarnya. La belum sempat menegur Sofia, tapi putrinya kembali membuat ulah. "Tuan Kyler, atas nama putriku, aku sungguh minta maaf. Aku akan menegurnya untuk tidak berbuat sesukanya. Ini terakhir kalinya aku peringatkan. Kalau sampai keluargamu menyinggung keluarga Kyler, termasuk anakku, bersiap-siaplah. Kau harus menyiapkan semua dana yang sudah perusahaan Kyler keluarkan untuk perusahaan Brooklyn." Tut tut tut. Sambungan telepon terputus sepihak. Tuan Brooklyn sungguh marah dengan yang dilakukan Sofia. Apalagi setelah istrinya memberinya foto-foto yang beredar mengenai seorang gadis dan Alex yang nampak dekat. Yasmin menatap Evan dengan tajam. "Apa yang kau lakukan?" tanya Yasmin memberontak. Yasmin berusaha untuk mendorong Evan, namun pria itu tidak bergeming, justru menahan kedua tangannya. "Yasmin, apakah bercerai dariku membuatmu bahagia? Sejak kapan kau menjalin hubungan dengan Alexander Kyler?" 2. "Yasmin, apakah bercerai dariku membuatmu bahagia? Sejak kapan kau menjalin hubungan dengan Alexander Kyler?" tanya Evan. "Itu bukan urusanmu. Aku sangat bahagia bercerai darimu, dan keluar dari keluarga Christophe yang tidak pernah menghargaiku," sahut Yasmin dengan cepat. Evan yang semula menatap Yasmin dengan dingin, kini berubah menatap Yasmin dengan lembut. "Kemarin, Henry memberikan rekaman CCTV di rumah sakit 1,5 tahun yang lalu, di mana Yasmin keluar dari rumah sakit bersama seorang pria, dan pria itu ternyata adalah Alexander Kyler." Evan sungguh kesal dan kecolongan. Apa yang diberikan seorang Alexander Kyler kepada Yasmin, sampai Yasmin bersedia ikut dengannya tanpa ragu. Yasmin bahkan begitu ngotot ingin bercerai darinya, apa Yasmin dan Alex sudah menjalin hubungan lama. "Yasmin, apa kamu menjalin hubungan dengan Alexander Kyler? Apa benar kamu dijadikan simpanan oleh pria tua itu?" tanya Evan. Pertanyaan Evan membuat Yasmin tidak habis pikir. Evan ternyata lebih percaya pada berita hoaks yang Sofia buat. Astaga! Yasmin baru ingat, Sofia adalah istrinya Evan. Tentu saja Evan percaya. "Apa urusanmu denganku? Jangan pernah lupa, Tuan Evan. Kita sudah bercerai. Kamu tidak boleh mencampuri urusanku dan aku tidak akan mengatur hidupmu," sahut Yasmin dengan dingin. Evan menarik nafasnya perlahan. Yasmin bisa-bisanya mengingat apa yang ia katakan saat menerima bercerai. "Yasmin, aku tidak peduli kalau kau menjalin hubungan dengan pria lain. Tapi setidaknya, jangan berpacaran dengan Alexander Kyler. Dia hanya memanfaatkanmu saja. Pria beristri seperti Alex, tidak akan menjadikanmu istrinya. Kamu masih muda Yasmin." Seperti pahlawan yang bejat menasehati, Evan bisa berkata seperti itu juga. Yasmin tersenyum.
Sejak kapan kamu peduli pada hidupku? Kamu tidak pernah peduli padaku sebelumnya. Aku selalu peduli padamu, Yasmin. Sahut Evan dengan cepat. Yasmin terdiam. Detik berikutnya ia tertawa kecil hingga bibirnya tersenyum sinis sembari menatap Evan. Kamu tidak pernah peduli padaku, Evan. Bahkan saat aku kehilangan bayiku, kamu menyalahkanku. Stop mencampuri urusanku, urus saja urusanmu sendiri. Aku bahagia dengan hidupku sekarang. Yasmin berusaha menarik tangannya, namun ternyata Evan masih tidak mau melepaskannya. Kamu salah. Meskipun kita sudah bercerai, aku masih peduli padamu, Yasmin. Bayi itu juga anakku, aku tidak menyalahkanmu atas kematiannya. Yasmin, tinggalkan Alexander Kyler. Aku bisa memberimu segalanya. Aku akan memberikanmu semua yang aku punya, termasuk seluruh aset kekayaanmu. Karena Alexander Kyler memberikanku seluruh kekayaannya dan juga 3 istrinya. Semua hartanya dialihkan atas namaku, asal kamu tahu Tuan Evan Christophe. Yasmin menaikkan sebelah alisnya. Kali ini Evan yang terdiam mendengar pengakuan Yasmin. Evan tidak percaya kalau Alex akan melakukan itu untuk Yasmin. Tapi Yasmin tidak pernah berbohong, bahkan tatapan mata Yasmin juga meyakinkan dan tidak sedikit pun menunjukkan kebohongan atas ucapannya. Evan menganggukkan kepala pelan. Ya, untukmu. Aku akan berikan apapun asal kau kembali padaku dan memutuskan hubunganmu dengan pria itu. Aku akan berikan semua aset kekayaanku dan mengubahnya atas namamu, Yasmin. Evan tidak berbohong dengan kata-katanya. Asal Yasmin bersedia kembali padanya, apapun akan ia korbankan. Termasuk harta kekayaannya. Evan tahu, Yasmin bukanlah wanita yang gila harta dan status sosial seperti Sofia, Madeline, dan Yoshi. Yasmin hanya memancingnya saja. Kau mau membuat ibumu mati dengan cepat. Dan saudarimu hidup sengsara, setelah aku menguasai harta kalian. Yasmin. Evan tidak menyangka Yasmin berkata seperti itu. Yasmin tertawa. Lah sungguh puas dengan reaksi Evan. Ya, tidak mungkin Evan akan membiarkan sesuatu buruk terjadi pada ibu dan adik perempuannya. Lepaskan tanganku. Aku sudah lebih dari cukup dengan harta keluarga Kyler. Aku tidak butuh hartamu dan janjimu. Yasmin berusaha menarik tangannya dan pergi, namun Evan tetap tidak melepasnya. Karena kesal, Evan menahan kedua tangan Yasmin di sisi kepala kanan kiri Yasmin menekannya di dinding. Evan mendekat lalu tanpa aba-aba mencium bibir Yasmin dengan ganas. Kedua mata Yasmin terbuka lebar, ia sungguh syok dengan perbuatan pria itu. Yasmin memberontak, namun Evan menggigit bibir bawahnya dan menelusupkan lidahnya masuk, menjelajahi dinding mulut Yasmin yang terasa manis. Yasmin yang awalnya terus memberontak, lambat laun mulai terlena dan membalas lumatan pria yang berstatus sebagai mantan suaminya. Tangan Yasmin melingkar di leher Evan setelah pria itu melepas tangannya dan beralih menarik tengkuk serta pinggangnya. Yasmin menjinjitkan kakinya. Detik berikutnya, Evan mundur setelah mendapatkan tendangan di lututnya dan dorongan kuat dari Yasmin. Yasmin mengusap bibirnya dan menatap Evan dengan marah. Evan, beraninya kamu. Yasmin menggertakkan giginya. Lah sungguh marah dengan perbuatan Evan dan dirinya yang bisa-bisanya ikut hanyut sebentar. Yasmin, aku sungguh serius dengan ucapanku. Aku ingin kita kembali lagi.
Aku akan menceraikan Sofia. 4. Buang jauh-jauh keinginanmu itu, Tuan Even. Aku tidak mau kembali padamu. Aku tidak mau menjadi alas kaki di keluargamu lagi. Jangan menggangguku lagi dan ikut campur urusanku. Yasmin membuka pintu toilet lalu keluar dan berjalan dengan cepat meninggalkan mantan suaminya. Even tidak menyangka Yasmin yang dulu begitu mencintainya, bisa menolaknya seperti itu. Aku tahu kamu masih mencintaiku, Yasmin. 2. Yasmin keluar dari toilet dengan wajah kesal. La menarik nafasnya perlahan dan membuangnya. Yasmin, kau lama sekali di toilet. Acaranya akan segera dimulai, ayo kita duduk. Renal menghampiri. Yasmin menganggukkan kepala. Ya, ayo. Mereka berjalan menuju depan panggung. Yasmin dan Renal duduk di kursi VIP. Di samping dinding, ada Sofia dan tidak lama Even datang. Even dan Yasmin saling menatap. Namun Yasmin segera memutuskan kontak mata mereka. Yasmin duduk di sebelah Renal, lalu Even juga duduk di sebelah Sofia. Even, Yasmin duduk di kursi yang sama dengan kita. Itu sudah membuktikan kalau dia memang menjalin hubungan khusus dengan pemimpin Kyler. Sofia, tutup mulutmu. 5. Sofia, tutup mulutmu. Tegas Even. Mendengar jawaban Even membuat Sofia kesal. Bisa-bisanya Even memarahinya karena membela Yasmin. Selamat malam, untuk semua para tamu. Akhirnya kita bisa bertemu di acara lelang malam ini. Sapa pembawa acara. Baiklah. Marilah kita mulai saja untuk lelang pertama pada malam ini. Kami memiliki sebuah lukisan abstrak wajah dari seniman terkenal. Lukisan ini hanya ada satu di dunia. Mereka menunjukkan sebuah lukisan wajah seorang wanita sebagai orang penting di kota. Lukisan itu nampak cantik, dilukis oleh seniman terkenal, tentu saja harganya mahal. Kita mulai dari harga 500 juta. 520 juta, 550 juta, 650 juta. Sofia mengangkat papannya. Wah, apa ada yang lebih tinggi lagi? Semua orang saling menatap setelah saling bersahutan memperebutkan harga lelang lukisan tersebut. 750 juta. Yasmin tiba-tiba saja ikut menawar. Sofia menatap Yasmin. Tahun lalu, ia selalu membawa pulang banyak barang karena tidak ada yang menawar lebih tinggi darinya. Tapi Yasmin berani bersaing dengannya. 800 juta. Sofia kembali menaikkan harga. Yasmin tersenyum menatap Sofia, kemudian kembali menatap depan. 1 miliar. Sofia membelalakan matanya mendengar nominal Yasmin. Yasmin sudah gila. Namun Sofia tidak ingin kalah dari Yasmin. Yasmin itu bukan siapa-siapa, Sofia tidak boleh kalah. 1,5 miliar. Sofia menatap Yasmin dengan sinis. Yasmin kemudian tersenyum. La hanya ingin mengerjai Sofia saja. Yasmin sama sekali tidak minat lukisan itu, meskipun dilukis oleh seniman terkenal. Kalau Yasmin mau, tidak perlu membeli lukisan di pelelangan. Yasmin bisa memesan langsung kepada seniman itu. Selamat, Nyonya Muda Evander Christophe. Sofia tersenyum puas karena berhasil mengalahkan Yasmin. 6. Lelang berikutnya. Kami memiliki gelang permata berlian. Gelang ini, hanya ada satu di dunia. Harganya, 45 miliar. 50 miliar, 52 miliar, 55 miliar. Para tamu pada mengangkat papannya karena melihat gelang yang nampak berkilau itu. Even,
Kau tidak mau membeli gelang itu. Kau tidak pernah memberikanku hadiah kan? Tanya Sofia tersenyum. Sofia berharap Evan membeli gelang itu untuknya. Namun Evan hanya diam saja tidak menjawabnya. 60 miliar. Renal ikut menawar lebih tinggi. Yasmin menatap pria itu. Yang Yasmin tahu, Renal tidak memiliki pacar, untuk apa pria itu membelinya. 70 miliar. Evan tiba-tiba saja bersuara. Sofia tersenyum senang, ia yakin Evan menang dan memberikan gelang itu untuknya. Namun Evan justru membayangkan Yasmin yang memakai gelang itu. 80 miliar. Renal tidak mau kalah. 100 miliar. Yasmin menggeleng-gelengkan kepala, bisa-bisanya sekarang Evan dan Renal memperebutkan gelang itu. Renal, untuk apa kau menawarnya? Biarkan saja untuk mereka. Bisik Yasmin. Shoot. 200 miliar. Yasmin terlonjak kaget dengan nominal yang disebutkan oleh Renal. Kau sudah gila. Yasmin melotot pada Renal. Evan sama sekali tidak tertarik gelang itu untuk Sofia. La tidak akan menaikkan harga lagi, namun Sofia sangat menginginkan gelang itu. Evan, tawar lebih tinggi lagi. Ucap Sofia. Sofia, kau bisa membeli banyak perhiasan di toko. Tidak perlu membeli di sini. Sofia sangat kesal mendengarnya. Sementara di atas panggung, Renal akhirnya mendapatkan gelang incarannya untuk membuat Evan panas. Pria itu berdiri dan mengambil gelang yang diserahkan padanya. Renal kembali ke kursinya, berdiri di depan Yasmin. 7. Renal tersenyum sembari mengedipkan sebelah matanya pada Yasmin supaya wanita itu mengerti maksudnya. Yasmin melongo, ia sungguh bingung yang dilakukan pria konyol itu. Namun Yasmin mengerti, ia berdiri dan tersenyum. Renal memasangkan gelang itu di tangan kirinya. Gelang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kecantikanmu, Yasmin. Yasmin tersenyum. Hampir saja ia ingin menonyor kepala adik sepupunya itu. Bagaimana bisa Renal yang tidak pernah pacaran bisa berkata seromantis itu? Renal tersenyum puas setelah melihat reaksi dari pria yang berstatus sebagai mantan suami Yasmin. Jika semua tamu memberikan tepuk tangannya, berbeda dengan Evan yang justru mengepalkan tangannya di bawah dengan mata menyala. Selesai acara, Yasmin dan Renal berjalan keluar bersama. Kau mengeluarkan banyak uang, kau tidak takut tabunganmu terkuras? Tanya Yasmin meledek. Yasmin, aku tidak mengeluarkan uangku. Sahut Renal sembari tersenyum lebar. Maksudmu? Yasmin mengerutkan keningnya. Renal mengeluarkan black card milik Yasmin yang beberapa waktu lalu ia bawa, karena Yasmin menyuruhnya membeli beberapa barang. Renal menunjukkan kartu hitam itu pada pemiliknya. Yasmin melotot melihat kartu miliknya ada di tangan pria itu. Aku memakai kartumu. Renal sialan. Kamu menguras uangku. Yasmin mencabut kartu hitam miliknya. La menatap Renal dengan kesal. Jangan marah. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Karena aku sudah membantumu membuat mantan suami tercintamu panas dingin. Yasmin menatap Renal melotot. Apapun itu, ia tetap kesal karena Renal mengeluarkan banyak uangnya. Tiba-tiba saja, Yasmin bergelayut manja di bahu Renal sembari menunjukkan gelangnya. Terima kasih untuk gelangnya. Aku sangat menyukainya. Ucap Yasmin. Evan mengepalkan tangannya ketika mereka berpapasan. Tanpa banyak kata, pria itu mendekati Yasmin dan menarik tangannya. Apa sekarang kau berubah menjadi wanita yang gila harta, Yasmin?
Kau mengencani banyak pria untuk uang. Yasmin, kembalilah ke Yasmin yang dulu. Ayo kita rujuk. Evan berkata dengan tegas, memegang satu tangan Yasmin dengan kuat. 8. Yasmin menghempaskan tangan Evan, namun pria itu tidak mau melepasnya. Renal yang geram langsung menarik Yasmin dan melindunginya. Jaga ucapan Anda. Setelah membuang Yasmin, Anda tidak perlu ikut campur urusannya. Sahut Renal tak kalah tegas. Sofia nampak kesal karena Evan sama sekali tidak menghargainya. Di depannya secara terang-terangan, Evan justru mengajak mantan istrinya untuk rujuk. Jangan ikut campur urusanku dan Yasmin. Bentak Evan dengan mata menyala tajam. Apapun yang menyangkut Yasmin, itu menjadi urusanku. Kau dan Yasmin sudah bercerai. Jangan pernah mendekati Yasmin, dan buang jauh-jauh niatmu untuk mengajaknya rujuk. Yasmin bukan boneka yang bisa kau buang lalu kau pungut lagi ketika kau membutuhkannya. Setelah itu, Renal memegang tangan Yasmin dan membawanya pergi. Evan sama sekali tidak bisa bertindak, apalagi Yasmin tidak mau menatapnya. 9. Sofia sungguh kesal. Sudah 1 tahun lebih ia menjadi istrinya Evan, namun pria itu tidak pernah belajar untuk mencintainya. Renal, terima kasih. Ucap Yasmin di dalam mobil. Tidak masalah. Kenapa kamu tidak katakan saja pada pria pengecut itu, kalau kamu itu putri dari keluarga Kyler? Orang seperti mereka harus tahu kalau kamu itu bukan orang sembarangan. Sebentar lagi, mereka akan segera tahu kalau aku bukanlah Yasmin yang bisa mereka tindas seperti dulu. Sahut Yasmin. Peluncuran produk kosmetik YK akan dibarengkan dengan ulang tahun perusahaan Kyler yang ke-35 tahun. Banyak orang-orang penting yang diundang, perusahaan-perusahaan besar di negara. Karena grup Kyler memiliki banyak klien besar. Yasmin juga mengundang banyak aktris teman-temannya di luar negeri sewaktu ia melanjutkan S2. Sofia pulang ke kediaman Christophe setelah dari perusahaan Brooklyn. Wanita itu nampak bahagia sembari membawa 3 undangan. Yoshi, Mama. Besok kita harus bersiap-siap untuk ke acara ulang tahun perusahaan Kyler. Ucap Sofia. Kyler. Madeline meyakinkan pendengarannya. Ya. Grup Kyler adalah perusahaan besar. Ayahku bekerja sama dengan mereka. Kalau aku bisa mengambil hati anak mereka, aku bisa menjadi aktris internasional. Mama pasti bangga memiliki menantu seorang aktris internasional, bukan? Madeline dan Yoshi nampak senang mendengarnya. Mereka sangat menyukai Sofia yang bisa diandalkan. Tentu saja, sahut Madeline. Tidak ada yang boleh pergi ke acara keluarga Kyler. Evan tiba-tiba saja pulang. Evan bukan tidak menyukai keluarga Kyler, tapi keluarga Kyler dan Christophe memiliki hubungan yang kurang baik. Madeline seharusnya tahu itu. Tapi karena ayahnya Evan dan Yoshi yang meninggalkan mereka, membuat Madeline melupakan semuanya. Apa yang terjadi antara keluarga Kyler dan Christophe? Apalagi ditambah sekarang Yasmin menjadi bagian grup Kyler, semakin membuat Evan kesal. Evan, tapi kenapa? Ini bukan urusanmu, Sofia. Kalau kau mau pergi, silahkan. Tapi Mama dan Yoshi, tetap di rumah. Sahut Evan dengan tegas. 10. Yoshi dan Madeline nampak murung mendengar ucapan Evan. Mereka ingin pergi ke acara besar itu, meskipun acara itu milik keluarga Kyler. Sofia nampak memikirkan cara supaya Evan mengizinkan mereka pergi. Evan,
Apa kamu tidak penasaran berita apa yang akan diumumkan oleh Alexander Kyler? Jangan-jangan, Alexander Kyler akan mengumumkan hubungannya dengan Yasmin. Sofia akhirnya memiliki kata-kata untuk membuat Evan berpikir ulang. Benar saja, pria itu nampak diam mendeng ucapan Sofia. Madeline dan Yoshi kaget saat mendengar nama Yasmin dibawa-bawa, bahkan Sofia mengatakan Alex mengumumkan hubungannya dengan Yasmin. Sofia, Yasmin siapa yang kamu maksud? Tanya Madeline. Sofia tersenyum. Yasmin yang sama. Dia menjadi simpanan pria tua. Sofia melipat tangannya di dada. Haha. Yoshi dan Madeline nampak syok. Namun mereka tersenyum sinis setelahnya. Astaga. Ternyata wanita itu menunjukkan sifat aslinya. Untung saja Kak Evan sudah menceraikannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mempermalukan keluarga Christophe. Evan, kamu dengar sendiri. Wanita yang pernah kamu nikahi, ternyata seorang jalang. Untung saja dia bukan lagi menjadi menantu mama. Kalau tidak, mama bisa mati menahan malu. Evan nampak kesal, bukan hanya pada Sofia, namun juga pada Madeline dan Yoshi. Selama menikah dengan Sofia, Evan jarang pulang ke kediaman Christophe. Lebih sering pulang ke villa meskipun jaraknya sedikit jauh dari perusahaan grup Christophe. Yasmin sayang, dia adalah desainer terkenal di Vinsdom. Kamu katakan saja padanya, gaun seperti apa yang kamu inginkan. Ucap Zo. Zo sengaja mendatangkan seorang desainer ke rumah, untuk membuatkan gaun khusus untuk Yasmin. Desainer yang ia bawa sudah sangat ahli, dia bisa mengerjakan gaun dalam 1 hari. Dan nanti malam Yasmin akan langsung memakainya. Terima kasih, Bu. Jawab Yasmin. Sebenarnya Zo tidak perlu sampai segitunya, Yasmin bisa membeli gaun jadi. Tapi ini Zo, apapun harus spesial. Acara yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Suasana nampak ramai dengan banyaknya tamu undangan yang sudah mengisi tempat. Pesta diadakan di sebuah hotel besar berbintang 7 di ballroom. Dari depan sudah dihias dengan banyaknya bunga dan dekorasi yang cantik dan mewah. 23. 11. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam berhenti. Tidak berselang lama, Evan, Sofia, Madeline dan juga Yoshi turun dari mobil. Ketiga wanita itu mengenakan pakaian yang terlihat mewah. Sepertinya acaranya sungguh besar. Yoshi melihat kanan kiri, banyak orang-orang berpakaian rapi bersiap menghadiri pesta, masuk ke dalam hotel. Sofia tersenyum. Orang tuanya tidak hadir di pesta, karena itu ia bisa memiliki 3 undangan untuk Evan, Madeline dan Yoshi. 1 tiket lagi untuk asisten pribadi ayahnya Sofia yang juga tidak hadir. Ayo kita masuk. Sofia melingkarkan tangannya di bahu Evan, namun pria itu langsung menurunkannya. Sofia mendecakkan lidahnya dengan kesal, namun mereka tetap melangkah. Baru 1 langkah, tiba-tiba mereka berhenti begitu sebuah mobil hitam termahal di dunia berhenti di depan pintu masuk. Bukan hanya itu, mobil itu dikawal oleh beberapa mobil di depan dan di belakang. Semua orang di luar yang belum masuk nampak penasaran dan kagum siapa kira-kira pemilik mobil itu. Wah, itu mobil incaranku. Kagum Yoshi berbinar, meskipun keluarga Christophe tak kalah kaya, tapi ini pertama kalinya Yoshi melihat mobil keluaran terbaru yang ada beberapa di dunia. Beberapa pengawal berjejer rapi, lalu salah satu dari mereka membuka pintu penumpang belakang.
Sebuah kaki putih mulus yang dialasi high heels setinggi 12 cm turun lebih dulu. Lalu tidak lama, tubuh wanita yang memakai gaun body press berwarna biru langit dengan gemerlap permata yang terlihat glamor dan simple elegan mulai turun. Wanita itu benar-benar turun, rambut brunet yang ditata rapi oleh seorang hairdo. Penampilan Yasmin membuat semua yang melihatnya terpaku, termasuk Evan, Sofia, Yoshi dan juga Madeline. 1. Yasmin membalik badan hingga wajahnya terlihat oleh keluarga mantan suaminya.